kita beralih ke roda. Nih roda nih banyak nih yang udah di custom pakai velg 20, 24 ya kan, velg-velg besar. Nah, kira-kira yang direkomendasikan ini kan ring 12, Mas. Kalau mau naik ring tuh berapa ring 15 gitu kali, 2 inch atau ke 3 inch? Ya bisa sih, tergantung apa ya, tergantung sukanya atau terlihat manis atau bagusnya aja. Kalau untuk dibesarkan roda gitu, diameternya, naik incinya seperti itu. Memang intinya kendaraan-kendaraan ini didesain oleh pabrikan itu memang sudah memenuhi faktor dari keamanan. Betul Mas ya? Sudah diuji. Jadi kalau andai kata memang Bro Ensis, nah ini dia. Kalau andai kata ada yang suka ganti-ganti velg ya, mesti hati-hati. Diperhatiin tuh rem, tekanan ban. Nah ini tekanan bannya, roda bannya sama kondisi bannya ini udah basi atau gimana tuh ya. Hati-hati loh, mesti diganti tuh ban-bannya ya. Jadi supaya Bro Ensis jalan-jalan juga nyaman, aman, kenyamanannya juga nggak terganggu ya saat jalan jauh, jalan pendek, jalan dekat. Kan nggak mau tiba-tiba dongkrak-dongkrak sendiri ya. Nah gitu ya. Jadi, nah ini untuk bannya sendiri Mas, kalau andai kata sudah waktunya itu berapa tahun sih Mas? Kira-kira karet ban ini tahunnya berapa lama? Biasanya sih standar di dealer kebanyakan Jepang maupun Europe ya, 3 tahun itu sudah kurang bagus sih. Atau bisa sebelum waktu itu pun 3 tahunan, kalau memang sudah sering dipakai dan sudah kurang baik, ya memang harus diganti. Kalau terlihat secara visualnya sudah kurang baik, contoh gitu ya. pecah-pecah atau botak gitu loh Meskipun bahasanya. itu juga saya juga pernah memperhatikan nih Mas. Ini kan mobil vintage ya, mobil retro. Mobil yang suka hanya dipajang aja itu ya di garasi rumah. Nah, kondisi bannya nih baru, tapi sudah retak-retak, rengat-rengat itu kenapa Mas ya? Emang udah basi kali karetnya ya, rubbernya ya? Ya itu harus diperhatikan saat kita membeli ban ya. Ban ini utamakan saat kita membeli itu minta untuk produksi yang paling terbaru. Oh, tuh Jadi mantep, mantep. kode produksi paling terbaru. Jadi kalau misalkan sekarang 2021 ya, usahakan membeli bannya itu atau kode bannya itu 2021 juga, jangan 2004, kejauhan soalnya. Jauh. Itu mah parah itu mah. Ban second itu. Nah, ini untuk bagian di interiornya nih Mas ya. Kira-kira apa nih Mas yang harus diperhatikan oleh pemilik kendaraan bermotor nih? Ini Oke, Mas Angga, kita udah berada di dalam nih. Nah, kira-kira buat Bro Ensis nih, pengemudi mobil, kira-kira apa sih yang diperhatikan di indikator-indikator ini? Kalau andai kata, ini kan kita bicara mobil antik ya, tapi maksudnya mobil antik atau mobil yang baru pun sama aja ya. sama aja. Fungsi-fungsinya hanya saja mobil-mobil yang terbaru ini dia indikatornya lebih canggih ya. Iya. Ini kadang ada yang nanya nih Mas, cek engine itu katanya bisa hilang. Itu hilangnya gimana Mas? Aneh kan. Mobilnya rusak kok cek engine-nya dihilang-hilangin. Gimana tuh Mas? Ini yang sekarang kita review ya. Di sini untuk indikator sih hanya ada 1, 2, 3, ada 4 indikator sih, 4, 5. Di sini masih ada 5 indikator. Yang pertama ini speedometer atau pembaca kecepatan ya. Di sini speedo. Yang kedua di sini ada fuel NT, indikator untuk tangki bahan bakar. Yang ketiga ada temperatur di sini, temperatur pendinginan di sini gitu. Yang keempat ada charging atau pengecasan. Yang kelima ada oli, indikator oli gitu. Nah, sama ini Mas Angga, kalau yang RPM itu sebenarnya harus di angka 1 atau 1000 atau mesti di bawahnya Mas, kira-kira normalnya? Normalinya tergantung lagi pabrikan. Jadi kendaraan itu saat idle, kebanyakan kendaraan baru itu di angka sekitar 700-an. Seperti itu, 700 RPM. Seperti itu. Nah, saat AC menyala otomatis idle-nya itu RPM menjadi sekitar naik jadi sekitar 1000 lah. Gitu, tergantung lagi kendaraan jenis-jenis tertentu ya.
Seperti itu. Standar sih bagusnya di 700 rpm. 700 rpm ya. 700-800 rpm. Nah ini katanya kalau andai kata mau mobil jadul, bener nggak sih mas? Kalau mau di start engine-nya itu harus dipakai diinjak pedal gasnya mas. Oh. Tapi kalau yang mobil baru, setahu saya itu kan karena kompresi ikut turun ya. Nah ini mas Angga, sebenarnya ini ada juga nih satu pertanyaan. Katanya dia kalau start engine itu dibantu pedal gas. Nah itu kenapa tuh ya? Aneh juga ya. Kalau ini kan tanpa diinjak pedal gas, di kontak aja start langsung nyala ya. Iya, iya, Kenapa harus diinjak pedal gas? Itu kenapa tuh mas? Itu harusnya sih kita teliti dulu ya, atau kita diagnosis secara berurutan. Karena dari pabrikan pun, kendaraan pun saat baru membeli tidak perlu injak itu pun harus nyala seperti itu. Jadi harus diagnosis urutan, kenapa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya sih, seperti itu. Oh gitu. Oke oke oke. Kalau mobil-mobil jadul ini itu kan ada cuk tuh mas. Iya, betul, di sini ada cuk. Ada cuknya di sebelah kiri itu ya. Ini itu fungsinya buat apa sih mas? Itu fungsinya? Cuk ini untuk saat keadaan engine itu belum mencapai titik kerjanya atau sekitar 70 derajat atau dalam keadaan engine itu masih dingin. Jadi fungsinya ini untuk Menstabilkan gitu ya. atau menutup sedikit udara agar mesin ini bisa mencapai angka kerja yang dibutuhkan gitu. Kalau mobil-mobil baru udah nggak pakai cuk mas ya? Ada, cuman cuknya cuk otomatis. Oh gitu. Wah, ada Nggak juga perlu kita ternyata ya. tarik, nggak perlu kita pencet. Gitu. Betul. Oke oke oke. Iya deh. Mas Angga, nih mantep banget nih ilmunya nih. Jadi mobil itu mau manual, mau matic, mau tiptronic sama aja ya fungsi kerjanya mas ya. Sama, kebanyakan sama. Asalkan Pasti. kita tahu cara untuk merawatnya. Betul, betul, betul. Mantap ya. Francis, Tadi kita udah ngobrol banyak dengan Mas Angga dari urutan berapa segmen tuh ya, segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lengkap. Tapi berarti jangan berhenti dulu di situ ya. Kita akan lanjut ya ke mobil yang lain yang lebih teknis yang akan diulas tuntas dari Dedi Auto Works ya. Semuanya dari mulai mesin, lampu, listrikan, apa lagi mas? Sasis, kayak kaki. Nanti akan kita buka safety-nya juga. Nah, akan kita buka tuntas, kita